Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil hamdiyahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ya jema'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan perkuliahan menggambar anak usia dini pada siang hari nanti dengan dosen pengampu Dr. Farida Mayar MPD. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Aurora Adelina, yang kedua Ella Novitasari, yang ketiga Fitri Nurasa Prima, dan yang keempat Fitriani. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai wawasan seni rupa menggambar. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, slide selanjutnya, yaitu mengenai pengertian wawasan seni. Wawasan seni pada hakikatnya adalah pandangan, sikap, pikiran, dan perasaan terhadap kesenian. Berkembangnya wawasan seni seorang dipengaruhi oleh usia, pikiran, pengalaman, dan keakraban dengan dunia seni. Sehingga kualitas pemahaman terhadap karya seni tergantung bagaimana manusia pada usia tertentu mampu mengembangkan pikiran dan perasaan dalam memperoleh pengalaman keakraban dengan dunia seni. Selanjutnya yaitu B, tokoh-tokoh seniman. Yang pertama yaitu Herbert Reed. Menurut Herbert Reed, yaitu seni adalah suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Yang kedua yaitu Thomas Munro. Thomas Munro berpendapat bahwa seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lainnya. Efek tersebut meliputi tanggapan-tanggapan yang berbentuk pengamatan, pengenalan, imajinasi, maupun emosional. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara. Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Dan terakhir yaitu Hakdiat Karima Kartamiharja. Berpendapat bahwa seni adalah kegiatan rohani yang merefleksi dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerima. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ella Navitasari. Kepada Ella dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang keindahan dalam estetika. Keindahan estetik sebenarnya merupakan studi filosofis tentang keindahan dan rasa. Estetika didasarkan pada fakta bahwa orang lebih menyukai hal-hal yang indah. Estetika juga sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai bidang seperti desain, arsitektur, dan seni. Keindahan dalam arti estetik murni adalah pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan sesuatu yang diserapnya. Adapun pengertian keindahan dalam arti terbatas, hanya benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yaitu berupa keindahan dan bentuk dan warna. Selanjutnya itu ada kreativitas dan keterampilan. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu hal yang baru. Khususnya bagi anak usia dini yang serba ingin tahu selalu menciptakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan imajinasinya. Kreativitas memberikan kesempatan kepada anak untuk mewujudkan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya agar dapat melatih kepercayaan dirinya. Keterampilan adalah kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran, ide, serta kreativitas mengubah atau membuat sesuatu menjadi nilai yang lebih, sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna. Keterampilan seni rupa adalah menciptakan sesuatu bentuk baru dan mengubah fungsi bentuk. Kegiatan ini sering dilakukan oleh anak-anak pada anak usia dini karena sifat keingintahuannya. Anak memperlakukan selembar kertas kosong dengan sebagai teman bicara, diajak berbicara terlebih dahulu, kemudian baru menggambar.
Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Fitri Nuransa Prima. Kepada Fitri Nuransa Prima, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi berikutnya mengenai jenis-jenis seni rupa. Yang pertama, seni berdasarkan jenis matra atau dimensi dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 matra atau 2 dimensi dan seni rupa 3 matra atau 3 dimensi. Kemudian karya seni rupa berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan seni rupa yang tidak memperhatikan unsur praktis. Kemudian seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Selanjutnya, jenis karya seni rupa menurut wujudnya. Yang pertama ada seni rupa 2 dimensi, yang mana seni rupa 2 dimensi ini hanya dapat dinikmati dari satu arah, yakni arah depan. Kemudian seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Dan selanjutnya seni rupa 4 dimensi. Karya seni 4 dimensi atau disebut juga time-based art. Karya ini mencakup seni rupa yang diproyeksikan di dinding, seni rupa pertunjukan yang melibatkan perupa beraksi, dan seni rupa media baru yang bersifat interaktif. Kemudian, jenis karya seni rupa menurut fungsinya. Yang pertama ada karya seni rupa murni, dan ada karya seni rupa terapan. Kemudian jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatannya. Yang pertama ada karya seni rupa dengan teknik goresan atau sapuan warna. Seni rupa dengan teknik goresan atau sapuan warna dibagi menjadi 3, yakni seni gambar, seni lukis, dan seni kaligrafi. Selanjutnya karya seni rupa dengan teknik cetak. Jenis karya seni rupa teknik cetak umumnya disebut dengan teknik grafis atau printmaking. Proses pembuatan karya seni grafis dimulai dengan membuat citraan yang disebut klise, kemudian dilakukan pencetakan. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik ukir. Jenis karya seni rupa dengan teknik ukir dibentuk dengan cara memahat atau menoreh bagian yang akan dibuang dari material untuk merupa bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik anyam, tenun, dan rajut. Karya seni rupa dengan teknik anyam dan tenun adalah teknik berkarya dengan menyilangkan antara material yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik sulam. Seni rupa sulam dibuat dengan cara menjahit menggunakan tusuk hias benang, pita, payet, dan variasi bahan lainnya. Kemudian, karya seni rupa dengan teknik tempel. Karya seni rupa dengan teknik tempel dibagi menjadi 3, yakni mosaik, kolase, dan montase. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik membentuk dan mengkonstruksi. Terbagi atas 3, yaitu patung, keramik, dan arsitektur. Kemudian, karya seni rupa dengan teknik merangkai atau menyimpul. Terbagi atas 3, yaitu meronce, makrame, dan ikebana. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik membatik. Pada dasarnya, membatik merupakan jenis karya seni dari teknik menggambar di atas kain menggunakan lilin dan canting untuk menutupi area yang tidak ingin dikenai warna. Seni batik juga kemudian mencakup batik teknik cap dan batik ikat. Selanjutnya, karya seni rupa dengan teknik lipat. Melipat kertas merupakan cabang seni rupa yang menggunakan teknik lipat untuk menjadi bentuk 3 dimensi seperti burung, binatang, rumah, topi, dan lainnya. Selanjutnya, karya seni rupa dengan olahan komputer.
Seni rupa komputer mengacu pada penggunaan komputer dalam menghasilkan karya seni rupa. Seni rupa komputer diantaranya bersinggungan dengan seni rupa multimedia, yaitu seni rupa media baru dan seni rupa digital. Kemudian karya seni rupa dipertunjukkan. Karya seni rupa dipertunjukkan dibagi menjadi dua, yaitu seni instalasi dan seni rupa pertunjukan. Selanjutnya seni rupa berdasarkan jenis karya seniman yang terdiri atas 3, seni tradisional, modern, dan postmodern. Selanjutnya, tujuan. Berikut adalah tujuan dari seni rupa itu. Yang pertama, ekspresi pribadi, yaitu ungkapan emosional terdalam yang diwujudkan dalam simbolisasi rupa. Kemudian, aktualisasi diri, yaitu upaya untuk membangun eksistensi pribadi melalui ungkapan estetis. Selanjutnya, eksperimentasi, yaitu upaya pencarian dan percobaan mengolah berbagai unsur rupa dengan bermacam media untuk memperoleh orisinalitas karya estetis. Kemudian, objek ekonomi, yaitu penciptaan karya seni yang sejalan dengan selera masyarakat atau pemesan untuk alasan perdagangan, galeri lelang, aset kekayaan, maupun peningkatan nilai ekonomi. Selanjutnya, rekaman peristiwa, yaitu proses penciptaan karya seni untuk merekam suatu peristiwa tertentu yang menyentuh dan bermakna. Kemudian, alat komunikasi, yaitu upaya untuk membangun berbagai gagasan atau imajinasi seniman sehingga dapat dipahami oleh masyarakat penikmatnya. Selanjutnya, terapi kejiwaan, yaitu pengayaan jiwa bagi seniman maupun penikmatnya sehingga memperoleh ketenangan, hiburan, pelampiasan, maupun penyehatan rohani. Kemudian, perluasan wacana, yaitu untuk meningkatkan apresiasi masyarakat sehingga memperoleh pengalaman baru dalam mengamati karya seni itu. Dan yang terakhir, politik, yaitu sebagai alat pendukung kampanye dan propaganda ideologi politik tertentu. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fitriani. Kepada Fitriani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu manfaat. Manfaat seni rupa yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Seni rupa ini merupakan salah satu hal yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan emosional seseorang. Hal ini tentunya berhubungan dengan perasaan manusia yang beragam dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sebut saja pada saat merasa emosi, marah, gembira, sedih, dan berbagai macam jenis perasaan lainnya. Maka seni rupa ini sangat bisa membantu seseorang untuk menenangkan perasaannya. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, interaksi tersebut, maka seseorang tentunya memerlukan media komunikasi sebagai penyambung dari interaksi tersebut. Salah satu media yang dipergunakan adalah seni rupa. Yang ketiga, sebagai kebutuhan fisik. Secara alamiah, seseorang memang cenderung untuk menyukai berbagai macam dan jenis hal yang indah dalam hidupnya. Sehingga, melalui hal tersebut, ia merasakan akan mendapatkan sesuatu ketenangan dan kepuasan batin tersendiri. Salah satu kesenangan atau kepuasan tersebut bisa diperoleh dari seni rupa. Selanjutnya, unsur-unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling mendasar dan sederhana. Unsur titik akan tampak berarti apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar, sehingga menjadi bintik. Karena yang menggunakan sebagian besar dari unsur ini adalah pointillis. Yang kedua adalah garis.
Garis merupakan unsur seni rupa yang dibuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang. Ada 4 jenis garis, yaitu garis lurus, garis lengkung, patah-patah, dan garis spiral atau pin. Karya yang menggunakan unsur seni ini adalah teknik arsir yang hampir semuanya menggunakan garis. Yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terjadi karena pertemuan dari beberapa garis. Terdapat 2 macam bidang, yaitu bidang geometris dan non-geometris. Bidang geometris adalah bidang yang dipakai dalam ilmu ukur, sedangkan non-geometris adalah ilmu untuk bebas. Yang keempat adalah bentuk. Bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk karena kumpulan ruang atau volume. Bentuk adalah beberapa macam, misalnya silindris, kubistis, dan bebas. Unsur bentuk diterapkan pada unsur seni patung, arsitektur, interior, dan kriya. Yang kelima ada warna. Warna adalah unsur yang terbuat dari pigmen atau zat pewarna. Ada 3 jenis warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer adalah warna yang terdiri dari merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna turunan dari dua warna primer digabungkan, yaitu hijau, ungu, dan jingga. Sedangkan warna tersier adalah warna turunan yang ketiga, campuran sekunder dan primer, dan warna yang digunakan banyak warna. Yang keenam adalah tekstur. Tekstur adalah nilai permukaan suatu benda, yaitu halus, kasar, licin, dan lainnya. Secara visual, ada 2 tekstur, yaitu nyata dan semu. Tekstur nyata adalah nyata bila disentuh, sedangkan tekstur semu, keadaan real gambar akan berbeda dengan diraba atau disentuh. Yang ketujuh adalah gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa. Keadaan bidang yang tua dan muda, atau jika tampak dari cahaya gelap dan terang. Gelap dan terang sangat berpengaruh dari pencahayaan agar objek terlihat real. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai wawasan seni rupa menggambar. Selanjutnya saya akan menutup penyampaian materi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.